Oke, selamat malam semuanya, anak-anak kami. Kali ini kita akan mencoba untuk membahas tentang persiapan formatif 2 ya, matematika peminatan ya, matematika peminatan. Nah, ada 5 soal yang nanti mau kita bahas. Untuk 5 soal ini, saya rasa kalian semua silakan lebih konsentrasi ya. Langsung saja ke contoh soal nomor 1. Oh, kelewatan. Oke, itu ada contoh soal nomor 1. Dia nampak jelas ya soalnya ya. Jika ya, dalam soal di situ adalah jika 2 log 3 sama dengan P dan 3 log 5 sama dengan Q, maka 12 log 0,75 berapa? Nah, jadi di sini nakku, seperti biasa, kita mencari dulu dari yang diketahui ini ada berapa angka yang paling banyak. Angka berapa yang paling banyak? Coba kamu lihat angka berapa dari ada 2, 3, dan 5. Angka berapa paling banyak? Iya, angka 3 yang paling banyak. Jadi dapat kita tentukan bahwa 12 ya, 12 log 0,75 ini merupakan 3 log 0,75 per 3 log 12. Ya kan? 12. Oke, nah sekarang coba kita jabarkan kembali ya. Ini berapa? Yang 0,75 ini berapa? Ayo, berapa ini? 75 per 100. Oke, 3/4. Oke, sederhanakan aja. Bagus. Lebih bagus ini ya. Oke, 3/4. 3/4. Oke. Nah, yang ini di bawahnya jadi 3 log 12 ya kan? Ayo, ini jadi berapa? Kalau dia 3/4 itu jadi berapa? 3 log berapa anakku? Ini kan bagi. Jadi apa kalau bagi? Jadi apa kalau bagi? Halo? Ya. Iya, bagus. 3 log 4. Ya. Per 3 log berapa ini? 12 itu berapa? 3 dikali 4 ya. 3 kali 4 kan bisa menjadi gini ya. 3 di log 4. Sampai sini paham nggak? Oke. Nah, selanjutnya, kalau kita buat 3 log 3 itu berapa? 3 log 3 itu 1. Kalau 3 log 4, 3 log 2/2 ya. Ya kan? Per 1 ditambah 3 log 2/2 juga. Sampai sini oke? Oke, jadi 1 dikurang, 2-nya kan taruh ke depan nih, nak. Dikali 3 log 2 per 1 ditambah berapa ini? 2 dikali 3 log 2. Oke. Nah, coba. 3 log 2 berapa? Bapak pindah kemari deh ya. 3 log 2 itu berapa? Ya nggak ada Pak 3 log 2, yang ada 2 log 3. Nah, sehingga 3 log 2 berapa, nakku? 3 log 2 menjadi 1 per 3 log 2 itu 1/3 kan? Tolonglah suaranya, mohon maaf, di-mute-kan dulu suaranya ya. Siapa yang bersuara itu?
Dimute dulu suaranya ya. Oke. Jadi kan nak, ini dibagi berapa ini? Sehingga hasilnya menjadi 1, ya, pindah kemari ya, 1 dikurang 2 dikali 1/P ya. Per 1 ditambah 2 1/P. Sampai sini oke ya. Nah, ini menjadi 1 kan boleh P per P kan? P per P dikurang 2/P per P per P ditambah 2/P. Ini kan hasilnya menjadi P dikurang 2/P per lagi P ditambah 2/P. Ini P-nya boleh habis kan? Maka hasilnya berapa ini? P dikurang 2, ya. Kemudian P tambah 2 kan? P tambah 2. Sampai sini. Ada yang ingin bertanya? Halo? Aman? Oke. Next ya. Ke soal nomor 2. Coba perhatikan soal nomor 2 kita ini ya. Nah, untuk soal nomor 2, itu ada soal kan, jika 3 log A pangkat 3 dikali B sama dengan 8. Sudah? Dan 3 log A per B, itu A per B itu ya nak. A per B sama dengan 4. Maka A kali B berapa? Nah, ini tanya lah, nilai A kali B berapa? Nah, dari sini kita bisa menentukan jadi seperti ini. Ya, saya buat warna apa ya biar lebih terang. Warna merah atau warna apa kita buat ini? Merah aja ya. Nah, ini kan bisa dirubah menjadi 3 log berapa anakku? 3 log 3 log A pangkat 3 ditambah 3 log B sama dengan 8. Nah, ini menjadi 3 dikali 3 log A ditambah 3 log B sama dengan 8. Oke, paham ya? Nah, kemudian untuk yang ini, yang Bapak buat ini, nah yang Bapak tunjuk ini sama kalian ini kan bisa kita buat menjadi ya, menjadi 3 log A dikurang 3 log B sama dengan 4. Oke. Nah, kemudian kan ini kan bisa dulu banyak kali masuk nih. Kemudian kita misalkan aja, misalkan apa ini misalkan? Misalkan di sini bahwa 3 log A itu 3 log A adalah X, coba gitu ya. Adalah X. Dan 3 log B adalah Y. B adalah Y. adalah Y. Tuh, ngapain masuk lagi kok kayak gini? Dah, jadikan dari sini kita buat jadi ada 2 persamaan. Apa itu yang pertama? Ini kan 3 dikali 3 log A. Berarti kita buat jadi 3X ditambah dengan Y sama dengan 8. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah ini X dikurang Y sama dengan 4. Nah, kita eliminasi dulu ya. Kita eliminasi ya. Maka kita mematikan si Y. Kita buat tambah di sini. Ini habis Y-nya.
3X dikurang X berapa ini? 2X kan? Sama dengan 8. Bagus. Bagus. Itulah mau responnya. Itu yang Bapak mau. Sengaja Bapak buat salah biar langsung respon. Karena diem aja kalian. Oke. Jadi berapa ini? Jadi 4X ya. Sama dengan 12. Maka, jelek banget 2 ini. Maka, X-nya berapa? X sama dengan 3. Oke. X sama dengan 3. Persamaan kita tadi apa? 3 log. X itu 3 log A kan? Sama dengan 3. 3 itu udah jadi berapa, Dek? Nakku? 3 log? Oh, bagus. 3 pangkat 3. Berarti habis. Berarti A-nya sama dengan berapa? 27 ya? 27. Oke. Nah, sekarang kita mau eliminasi langsung aja substitusi nilai X ini ke persamaan ini. Kan X dikurang Y itu berapa? 4 kan? Nah, sekarang nilai X kan 3. 3 dikurang Y sama dengan 4. Maka min Y sama dengan 4 dikurang berapa? 4 kurang 3. Iya. Maka min Y berapa? Min 1. Maka Y-nya berapa? Loh, kok Y min 1? Terbalik ya. Sorry, salah. Ini salah ini. Sorry. Benar. Maka Y-nya sama dengan min 1. Oke, bagus. Nah, kalau Y-nya min 1, berapa nilai si B-nya? Berarti 3 log B sama dengan min 1 tadi kan? Ini sama dengan min 1. Berarti langsung aja nak, 3 pangkat min 1 ya. Oke, berarti nilai B berapa nakku? Sepertiga. Nah, pertanyaan tadi dalam soal apa? A dikali B. A kali B. Berarti A-nya berapa ini? Tadi kan 27 ya. 27 dikali 1/3. Berapa jawabannya? Oke. Cukup jelas ya? Cukup jelas? Next. Oke, kita ke soal nomor 3. Kelewatan. Oke, soal nomor 3. Nampaknya soal nomor 3 kalian? Sebentar ya. Sebentar. Oke. Nomor 3 ya. Akar-akar dari persamaan 3 log kuadrat X ditambah 5 dikali 3 log X tambah 6 sama dengan 0. Oke, kita pencari dulu syaratnya. Apa syaratnya semua anakku? Apa syarat di sini? Halo, suaranya mana ini? Syaratnya bahwa X-nya harus lebih besar dari 0. Iya, syarat namanya ya. Nilainya harus lebih besar dari 0. Nah, di sini kita boleh misalkan ya. Kebetulan di sini udah apa ya? Kita misalkan bahwa 3 log X ya. 3 log X. 3 log X adalah P. Maka P kuadrat ya. P kuadrat ditambah 5P ditambah 6. Gimana Papa ambil ini? Tunggu dulu ya, Nak.
tambah 6 sama dengan 0. Oke. Nah, coba kita cari kali-kali berapa yang hasilnya sama dengan 6 jika dijumlahkan sama dengan 5. Ayo, berapa ini? Iya, 2 sama 3 ya. 2 sama 3. Berarti P tambah 2 dan Q ya. Dan P tambah 3. Oke. Sama dengan 0. Nah, berarti P-nya di sini min berapa? Min 2 ya. Yang berikutnya lagi P-nya adalah min 3 ya. P-nya min 3. Oke. Nah, di sini berarti kan kita misalkan 3 log X ya, P itu ya. 3 log X. Nah, maka ini hasilnya bagaimana? 3 log 3 pangkat berapa ini? Sorry, ntar. Ntar hapus dulu. Oke. Min 2 ya. Maka X-nya berapa ini? 1/9 ya. Sepersembilan. Maka kalau yang ini bagaimana? 3 log X sama dengan 3 log 3 pangkat minus 3 ya. Jadi berapa ini X-nya? Iya. Nah, dalam soal kita apa yang ditanya? Nah, pertanyaannya seperti itu ya. Apakah 1/9 ini memenuhi syarat? Memenuhi ya, karena lebih besar ya. Nah, kemudian kan tidak ada ditentukannya siapa X1, X2-nya. Karena dalam soalnya pun juga penjumlahan juga, jadi nggak ada masalah. Nah, sekarang kita mau jumlahkan hasilnya berapa ini? Ini suara siapa ya? Ya. Selanjutnya kita mau jumlahkan. Berarti dia 1/9 ya, ditambah 1/27. Berarti kira-kira berapa jawabannya ini, anakku? Iya, 27. Berapa? Berapa? 4, 4 lah. Iya, 4/27. Karena dia 27 dibagikan 9 kan 3. Kalikan 1, 3. Ini tinggal tambah 1. Jadi 4/27. Paham ya? Oke, sampai sini jelas? Ada yang bertanya? Malam ya agak-agak bising dikit. Iya, silakan. Apa namamu? Hmm. Oh, bagus. Itu biasanya ditentukan, nak. Biasanya ditentukan dia. Kalau seperti itu dia ditentukan. Biasanya kan dalam soal itu pasti dimunculkan dia nanti X1-nya lebih besar pada X2 gitu. Kalau kebetulan dalam soal ini tidak ditentukan kan X1 dan X2-nya. Dan kebetulan juga dalam soal ini yang ditanyakan adalah X1 tambah X2. Paham ya? Paham David? Jelas ya? Kebetulan aja tidak ada di pertanyaan di sini kan. Ini bebas menentukan X1-nya ini juga, ini X2-nya atau sebaliknya. Karena tidak ada syaratnya. Kecuali dalam soal ada kurang, biasanya akan terjadi seperti itu. Oke? Next. Kita ke soal nomor 4. Oke, soal nomor 4. Nilai X yang memenuhi setengah log X tambah akar 2 ditambah, ini setengah akar 2 juga ini. Sorry. Ini akar 2 ya. Oke. Ditambah
eh, setengah log X kurang 2, kurang akar 2, lebih besar sama dengan, lebih besar dari 0. Oke, kita maju ke syarat dulu ya. Syaratnya apa, Nakku? Syaratnya berarti setiap nilai X-nya yang numerusnya ini harus lebih besar dari 0 ya. Nah, ini sudah lebih besar dari 0. Berarti X-nya ini adalah lebih besar dari akar minus 2. Kemudian nomor 2-nya lagi syaratnya. X dikurang akar 2 lebih besar dari 0. Berarti nilai X-nya lebih besar dari akar 2. Oke, syarat sudah terpenuhi ya. Syarat sudah selesai. Sekarang kita maju ke soalnya. Oke, ini ada soal setengah log X tambah akar 2 ya. Langsung aja ya, Nak. Bapak buat ya, dikali dengan X dikurang akar 2 lebih besar dari 0. Kemudian ini kan bisa jadi Bapak buat seperti ini kan. Setengah log ini menjadi apa, Anakku? X kuadrat dikurang 2 ya. Ya. Kemudian lebih besar dari setengah log 1. Sampai sini oke nggak? Ada yang bertanya? Paham? 0 ini berubah menjadi setengah log 1. Jelas ya? Jelas ya? Oke, ini habis ya. Tinggal apa? X kuadrat dikurang 2 lebih kecil darinya ya. Lebih kecil dari 1. Jadi X kuadratnya bagaimana? X kuadrat dikurang 2 dikurang 1 lebih kecil dari 0. Maka X kuadratnya dikurang 3 lebih kecil dari 0. Sampai sini oke? Apanya? Setelah setelah ini kan ingat sifatnya ya. Ini bilangan pokoknya kan lebih besar lebih di antara 0 dengan 1. Jadi dia kalau tanda lebih besar maka jawabannya harus lebih kecil kan gitu kan? Ingat syaratnya. Kan itu oke? Oke ya. Nah, next. Maka kalau kita faktorkan ini menjadi X dikurang akar 3, oke ya, X ditambah dengan akar 3 lebih kecil dari 0. Nah, berarti nilai ini kan X-nya sama dengan berapa ini? Sama dengan akar 3 ya. Yang ini X-nya sama dengan minus akar 3. Nah, ini kan berarti kan dia jawabannya di antara ya, Nak. Di antara minus 3 dan akar 3. Ya, di antara minus akar 3 dan akar 3. Nah, sekarang mau kita gabungkan ini jawabannya. Kita ganti tinta deh. Ya. Mau kita gabungkan jawabannya. Nah, di sini, ntar dulu. Oke. Kita buat lagi nih garisnya ya. Kan lebih jauh itu minus akar 3 ya. Minus akar 3. Kemudian minus akar
akar 2, kemudian akar 2, kemudian akar 3. Oke. Nah, bulat kosong ini ya, bukan bulat penuh, bulat kosong. Nah, tadi kan minus akar 2-nya lebih besar, maka diarsir ke sebelah kanan. Oke. Ini juga ganti warna biar cantik. Yang ini akar 2-nya juga lebih besar. Ya. Maka di sini dia kita arsir. Nah, kemudian ya, kemudian ini nilai minus akar 3 dan akar 3 itu kan di antara. Kita naikkan ke atas. Nah, kira-kira jawabannya mana? Iya, di antara akar 2 dengan akar 3. Sampai sini jelas? Oke, next ya. Kita lanjut ke soal nomor 5 ya. Oke, hampir samanya himpunan penyelesaiannya ini. Ya. Next berikutnya, coba kita lihat untuk nomor 5 ini. Untuk soal nomor 5, syaratnya dulu kita penuhi. Syaratnya adalah, apa ini syaratnya? X tambah 3 lebih besar dari 0. Benar ya? Aduh, kenapa tinta ini? Kok jalan dia? Ntar ya, agak lolah dia. Jelek banget tulisanku jadinya. Berarti syaratnya adalah X tambah akar 3 lebih besar dari 0. Kemudian X lebih besar dari minus 3. Itu yang pertama kan? Nah, syarat berikutnya apa? Bahwa X juga harus lebih besar dari 0. Ya kan? Di sini langsung nampak ya. Lebih besar dari 0. Oke. Itu syarat. Langsung aja kita ke soalnya. Tadi kan ada log ya. Log X tambah 3 ini kita kalikan langsung sama 4 ya. Jadi X tambah 3 kita kalikan sama dengan 4 lebih kecil dari lebih kecil sama dengan dari log X kuadrat kan boleh kan anakku? Boleh nggak? Boleh ya? Jelas ya, boleh ya. Next. Kemudian kan, ini kan boleh kita habiskan lognya. Ingat ya. Nah, ini 4X. Ini tambah 12. Ini tetap tandanya. Karena ingat, di sini berapa anakku? 10 sebenarnya kan? Ya kan, bilang pokoknya 10 kan? Nah, udah. Ini berubah menjadi minus X kuadrat ditambah 4X ditambah 12 lebih kecil sama dengan ya, lebih kecil sama dengan 0. Nah, ini mau kita bagi negatif. Ya, kita bagikan negatif. Nah, ini hasilnya bagaimana? X kuadrat dikurang 4X dikurang 12 lebih besar sama dengan 0. Oke, kita faktorkan. Teringat ya, sampai sini ada yang ingin bertanya nggak dulu? Bilang agak kuat dikit.
Apa anakku? Oh, ya, karena koefisien dari, ya, kata kawanmu, kenapa Pak dibagi min satu? Karena koefisien dari X kuadrat itu negatif, jadi kita mau buat ini jadi positif untuk mempermudah kita. Jadi harus berubah tanda, ini kalau dibagi negatif, ini perubahan tanda. Habis itu jelas? Jelas ya? Hmm, maksudnya? Nggak 10 bilangan pokoknya? Ya tergantung bilangan pokoknya. Kalau bilangan pokoknya, iya bilangan basisnya. Kalau seandainya basisnya kita buatlah 2, ini tetap. Nah, ya tetap. Tapi kalau basisnya misalnya seperempat, ini berubah tanda seperti soal ini tadi. Ya karena, oke, sekarang kita mari ya. X kali-kali berapa hasilnya minus 12 tuh? Jika dijumlahkan negatif 4. Minus 6 tambah 2 ya. Ya banget. Oke. Nah, ini berarti X-nya berapa? X sama dengan 6. Ini X sama dengan negatif 2. Dan lihat tandanya ini nakku. Apa tandanya? Lebih besar. Berarti dia lebih kecil dari, lebih kecil sama dengan minus 6, minus 2, sorry, minus 2, atau, atau, ya, lebih besar dari, iya, bagus. Sudah? Nah, sekarang kita mau buat garis apanya ya, bilangannya. Kita lihat tandanya bagaimana. Yang pertama ada minus 3, ya. Minus 3. Gede banget ini, minus 3. Kemudian minus 2 penuh ya, nak? Minus 2. Kemudian ada positif 6 juga penuh. Oke. Nah, 0 juga ada ya, nak? 0 juga ada. Oke. Nah, sekarang kita mau arsir dulu. Lebih besar dari minus 3. Oke. Lebih besar dari 0. Oke. Di antara minus 2 dengan 6. Oke, lihat mana yang paling banyak lapisannya, nak? Mana paling banyak lapisannya? Iya. Sorry, 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 sorry. Benar, benar, benar. Sorry, sorry, sorry. Benar, benar. Sorry, sorry. Sebentar ya. Bagus. Oke, ntar saya hapus. Minus 2-nya lebih kecil dan X-nya lebih, Y-nya, Y6-nya lebih besar juga ya. Hmm. Oke, ini lebih besar ya. Ini kemari ya. Mana yang paling banyak lapisannya, aku? Iya. X-nya lebih besar dari sama dengan 6 ya. Ada yang ingin bertanya? Cukup jelas? Oke. Demikianlah penjelasan Bapak. Seperti itulah nanti soal-soal soal-soal untuk uji formatif besok ya. Oke, sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Bye bye.